Sebelumnya aku mau tanya, kalian tahu gak sih banyak dari ilmuwan Islam itu yang karyanya menjadi rujukan di dunia Eropa selama berabad-abad. Kalian tahu nggak tentang itu? Oke, di pembelajaran hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai ilmuwan dan ulama Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi pada yang pertama yaitu ilmuwan Islam. Ilmuwan Islam ini lebih berfokus pada bidang-bidang yang umum. Jadi ada ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu kimia, dan ilmu astronomi. Kemudian yang kedua yaitu pada bidang ulama atau lebih berfokus pada keagamaan. Terdapat ulama hadis, kemudian ada ulama fikih dan ulama tafsir. Yang pertama pada bidang umum ya, ada ilmuwan di bidang kedokteran. Yang pertama ada Ali Ibnu Rabat At-Tabari, yaitu ia tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran, dia juga ahli astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Salah satu karyanya yaitu Firdaus Salimah atau Ensiklopedia Kesehatan. Kemudian yang kedua ada siapa Mbak Yasha? Bisa dibacakan? Ada Al-Ruzi, penemu penyakit cacar air dan darah tinggi yang menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Salah satunya yaitu Al-Judrawi wal Hasbah, buku tentang penyakit cacar air. Ya, betul sekali. Kemudian ada tokoh yang ketiga dalam bidang kedokteran yaitu Ibnu Sina, atau di barat dikenal dengan nama Avicenna. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Al-Qanun fi Al-Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Kemudian di bidang filsafat Islam terdapat 3 tokoh juga. Bisa dibacakan Mas Ridho? Yang pertama, Al-Kindi, filsuf muslim pertama yang memperoleh gelar filsuf ada karena ia merupakan keseluruhan al-Masri dan satu-satunya murid Aristoteles, ilmuwan Yunani, filsuf Yunani dari daerah Timur yang murid keturunan Arab. Salah satu karya filsafatnya yaitu Risalah al-Mantiq fil Islam al-Qawli, sebuah pengantar lengkap logika. ya betul sekali. Kemudian tokoh yang kedua yaitu ada Al-Ghazali atau Imam Ghazali. Ia memiliki karakter tekun, rajin, teliti dan cerdas sehingga banyak disiplin ilmu yang dia kuasai. Kemudian Imam Al-Ghazali ini berhasil menulis sekitar 200 kitab. Salah satu karya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, sebuah kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Maskaweh. Ia merupakan sosok ilmuwan muslim di bidang ilmu filsafat. Di bidang ilmu filsafat akhlak, salah satu karya yang terkenal yaitu Tahdzibul Akhlaq wa Tathirul A'raf, menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Kemudian di bidang kimia ada Jabir bin Hayyan. Ia dikenal sebagai bapak kimia muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Ia terkenal dengan gagasannya yaitu menjelaskan proses dalam kimia seperti penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Salah satu karya yang terkenal yaitu Al-Zibah Al-Syarqi tentang air rasa timur. Kemudian ilmuwan astronomi yaitu Al-Khwarizmi. Ia dikenal sebagai tokoh utama dalam matematika Arab dan juga ahli astronomi. Ia berjasa besar dalam pengembangan ilmu matematika dan astronomi, termasuk menyusun tabel astronomi tertua serta menulis karya aljabarnya yang disebut Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Kemudian di bidang keagamaan, ahli ilmu pada bidang keagamaan yang pertama yaitu ulama hadis atau disebut juga muhaddisin. Pada masa Daulah Abbasiyah ini banyak sebenarnya ulama-ulama yang ahli dalam hadis, namun yang paling menonjol yaitu ada 6 yang biasa disebut dengan apa? Iya, betul, kutub sitah. Yang pertama ada Imam Bukhari, karyanya yaitu Sahih Bukhari. Kemudian ada Imam Muslim yang termasyhur yaitu Sahih Muslim. Imam Abu Dawud yaitu Sunan Abu Dawud. Kemudian Imam At-Tirmidzi, Kitab Al-Ilal, Asma As-Sahabah, Al-Asma Al-Kuna. Kemudian ada Imam An-Nasai, karya yang terkenal yaitu As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan Al-Mujtabah, dan Kitab At-Tamyiz. Kemudian imam yang ke-6 yaitu Imam Ibnu Majah. Karya yang terkenalnya yaitu Sunan Ibnu Majah. Kemudian ulama fikih atau disebut juga dengan fuqaha. Dalam fuqaha ini biasa kita kenal dengan 4 mazhab. Yang pertama di mazhab siapa? Syafi'i. Imam Abu Hanifah yang mendirikan mazhab apa? Ya, Hanafi betul. Kemudian ada Imam Malik yang mendirikan mazhab apa? Ya, Maliki. Kemudian ada Imam Syafi'i mendirikan mazhab Syafi'i. Kemudian yang keempat ada Imam Ahmad bin Hanbal mendirikan mazhab. Ya, betul. Kemudian ulama di bidang tafsir atau bisa disebut dengan mufasir terdapat 2 yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Karya terkenalnya itu berupa tafsir Quran yang bernama Tafsir Al-Tabari. Kemudian ada Imam Ibnu Katsir. Karya yang terkenalnya apa? Sirah Al-Islam. Ya, berisi tentang apa? Sejarah. Ya, betul. Nah, dari pembahasan itu Ibu mau ngasih game permainan dari materi yang udah Ibu jelasin. Semoga kalian lebih paham ya. Untuk mengerjakan gamenya, Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok. Aku itu sudah silakan. Oke, mengular ya, berarti dari depan sampai baru
Tak. Siapa? Enggak deh. Sorry. Kan begitu kayak gitu, Bu. Enggak dibahas. Ibu bacain soalnya dulu, nanti setelah ibu bacain soal kalian angkat tangan. Oke. Ibu urut aja. Oke. Soal yang pertama, yang termasuk dalam bentuk sita adalah karya dari ulama berikut ini kecuali Turun dulu, 1, 2, 3. Mas Abdani. Apa? B. Kelompok 2. Kemudian kelompok yang angka kedua. Algoritmi merupakan ilmuwan yang berjasa besar dalam bidang 1, 2, turun dulu. 1, 2, 3, 4. Tangannya turun dulu ya. Terus di Pak. Ilmuwan yang mengembangkan filsafat akhlak dan menulis kitab Tahdzibul Akhlak Mu'tatirul Arab adalah 1, 2, 3. Abdani. Iya. Soal yang keempat. Siapa kali tokoh kedokteran yang sangat terkenal pada masa bentuk sita konflik? 1, 2, 3. Ibnu Sina. Yeay. Soal yang terakhir ya, kembali manja. Lembaga ilmiah terkenal didirikan pada masa abasinya dan menjadi pusat pengembangan ilmu. Ini bonus deh. Jawabannya itu Baitul Hikmah. Yeay. Jadi satu soal lagi. Tadi kelompok gue udah jawab berapa soal? 3. Sama ya. Dua. Ini mau dibacain atau mau rebutan sendiri? Bukan. Dua soal ya? Ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Parah dia. Siapa ilmuwan yang dikenal sebagai penemunya penyakit cacar air? Salah. Salah. Ya, betul. Jajannya gede. Ini banyak bakalan sih. Masya Allah. Oh, salah. Minta permen dong, Bu.